Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Intan Okta Anggi dengan NIM 2018013, Intan Pangestika dengan NIM 2018014, dan Maimuna Rahayu dengan NIM 2018016, Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 semester 2, dosen pengampu Ibu Rahma Fitria SST MKep, Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang adaptasi sistem termoregulasi pada bayi baru lahir. Sebenarnya apa sih sistem termoregulasi itu? Definisi termoregulasi. Termoregulasi adalah kemampuan untuk menyeimbangkan antara produksi panas dan hilangnya panas dalam rangka menjaga suhu tubuh bayi baru lahir dalam keadaan normal. Suhu normal bayi baru lahir 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Hipotermia yaitu suhu di bawah 36,5 derajat Celcius. Hipertermia yaitu suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius. Lingkungan suhu netral yaitu suatu kondisi lingkungan dengan suhu tubuh normal, dengan pengeluaran kalori dan oksigen yang minimal. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh yang pertama, the mercury in glass thermometer atau termometer raksa. Yang kedua, the electrical digital reading thermometer atau termometer digital. Yang ketiga, a radiometer attached to an auricular head untuk mengukur membran timpani atau termometer telinga. Selanjutnya yaitu produksi panas. Pada saat lahir, suhu tubuh turun seketika diikuti dengan stres dingin. Produksi panas terjadi akibat pelepasan norepinefrin yang menyebabkan metabolisme simpanan lemak dan konsumsi oksigen dan glukosa. Kehilangan panas pada neonatus sangat besar, sehingga melebihi kemampuan untuk memproduksi panas dan menjaga keseimbangan. Berikut ini adalah mekanisme kehilangan panas. Yang pertama, yaitu konduksi, suatu kondisi kehilangan panas akibat kontak langsung tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Misalnya, timbangan yang dingin dan tidak dialasi atau bersentuhan dengan meja yang terbuat dari logam. Konveksi adalah suatu kondisi kehilangan panas akibat bayi terpapar oleh udara sekitar yang lebih dingin, misalnya bayi yang berada di ruangan yang ber-AC. Selanjutnya yaitu evaporasi, suatu kondisi kehilangan panas tubuh di mana bayi dalam keadaan basah, misalnya bayi setelah lahir tidak langsung dikeringkan atau setelah dimandikan. Mekanisme kehilangan panas yang selanjutnya yaitu radiasi, suatu kondisi kehilangan panas tubuh bila bayi diletakkan dekat dengan benda-benda yang suhunya lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Misalnya, bayi didekatkan dengan tembok yang dingin. Ruangan bersalin yang hangat minimal 25 derajat Celcius dengan semua pintu dan jendela tertutup. Keringkan bayi agar tidak kehilangan panas. Letakkan bayi di atas perut ibu dengan inisiasi menyusui dini. Mencegah kehilangan panas itu yang pertama, gunakan pakaian yang sesuai untuk mencegah kehilangan panas. Yang kedua, jangan segera menimbang bayi baru lahir atau memandikan bayi baru lahir. Yang ketiga, rawat gabung. Yang keempat, transportasi hangat. Yang kelima, resusitasi dalam lingkungan yang hangat. Berikutnya hipotermia. Hipotermia adalah suatu keadaan ketika bayi diletakkan di lingkungan yang lebih rendah atau lebih dingin dari suhu lingkungan netral. Hipotermia dapat terjadi ketika suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius. Tanda-tanda awal hipotermia.
kaki teraba dingin, kemampuan menghisap rendah dan tidak bisa menyusu, letargis dan merintih, perubahan warna kulit pucat, tachypnea, dan tachycardia. Akibat yang ditimbulkan hipotermia bayi baru lahir, metabolisme meningkat sehingga pertumbuhan terganggu, gangguan pembekuan sehingga mengakibatkan pendarahan pulmonal yang menyertai hipotermia berat, shock dan apnea. Cara mencegah hipotermia: menyiapkan tempat melahirkan yang aman dan nyaman, segera mengeringkan bayi yang baru lahir, menjaga bayi agar tetap hangat dengan cara mendekap bayi pada ibunya, memberi ASI sedini mungkin, mempertahankan. Hipotermia adalah suatu kondisi suatu tubuh bayi di atas 37,5 derajat Celcius. Adapun faktor resiko hipotermia: yang pertama, suhu lingkungan; yang kedua, dehidrasi; yang ketiga, pendarahan intrakranial; yang keempat, infeksi. Adapun tanda dan gejala hipotermia: kulit bayi hangat dan kelihatan kemerahan pada awalnya, dan kemudian akan terlihat pucat. Ketidakmampuan bayi baru lahir untuk mengeluarkan keringat, meningkatnya kecepatan metabolik, krewel, dan tachycard. Mengendalikan suhu di unit bayi baru lahir. Di ruang bersalin, yang pertama, lingkungan yang hangat supaya tidak ada aliran udara yang bertiup. Yang kedua, keringkan bayi baru lahir segera mungkin. Yang ketiga, kontak kulit ibu bayi berlangsung sebagai sumber panas. Selimuti ibu dengan BBL-nya sekaligus dengan kain. Gunakan radiant warmer saat BBL semua lahir dari ibu yang mempunyai resiko atau menunjukkan tanda-tanda stres intrapartum atau nilai Apgar rendah, dan tutup kepala BBL dengan kain jika ada. Penggunaan radiant warmer. BBL tidak diperbolehkan menggunakan pakaian kecil kecuali popok diletakkan di bawah penghangat radiant warmer. Pengukuran suhu diletakkan di kulit BBL di bagian kanan perut. Suhu serviks harus diatur 36,5 derajat Celcius. Setiap 30 menit pengukuran suhu sesuai instruksi dokter untuk menentukan kisaran suhu BBL berada kisaran yang tepat. Selama perawatan inkubator, semua petugas yang terlibat dalam perawatan ini mampu menggunakan inkubator dengan benar. Yang kedua, memantau suhu BBL dan menyesuaikan suhu inkubator untuk mempertahankan suhu lingkungan yang netral. Yang ketiga, inkubator memerlukan listrik yang tidak terputus. Terlatih untuk pemeliharaan dan perbaikan serta ketersediaan suhu jika ada cadangan. Perhatikan lokasi inkubator di ruang bayi, dan inkubator harus jauh dari jendela, tidak bisa tertutup rapat, suhu ruangan harus tepat dan minimal tiupan angin. Ibu sebagai orang tua dianjurkan untuk berkunjung dan memeluk BBL sesering mungkin dan manfaat kontak kulit ibu bayi agar suhu stabil. Suhu BBL harus dipantau secara berkala sesuai instruksi dokter untuk mempertahankan suhu tubuh 36,5 derajat sampai 37 derajat Celcius. Lubang inkubator harus digunakan sebisa mungkin saat melakukan perawatan BBL, serta tidak diperbolehkan membuka pintu inkubator yang lebih besar.